Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jatmiko, guru kimia di MA Islamiyah Tanwir, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di samping saya sudah hadir Ustadz Fathul Arif. Beliau adalah teman sejawat atau guru di At-Tanwir juga. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Arif, mohon maaf mengganggu lagi. Kemarin sudah 2 kali wawancara, tapi ini insya Allah wawancara yang terakhir. Semoga tidak lagi ya. Nah, untuk solusi Pak Arif, jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah wawancara juga menaikkan solusi. Nah, ini solusi yang saya inginkan adalah solusi yang lebih mengerucut atau solusi yang lebih spesifik. Kalau kemarin mungkin masih secara umum. Nah, pertanyaan masih sama Ustadz. Jadi untuk yang pertama adalah masalah yang saya ambil adalah peserta didik di MA Islamiyah Tanwir itu kesulitan dalam mata pelajaran kimia. Nah, kemudian akar penyebabnya adalah guru atau di sini saya kurang merepresentasikan 3 level pembelajaran kimia. Yang pertama secara makroskopik dalam secara dunia nyata atau bisa dibilang praktikum. Kemudian submikroskopik atau bisa dibilang imajinasi atau animasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah secara simbolik. Nah, kalau sehari-hari mungkin yang sering adalah secara simbolik. Jadi yang submikroskopik dan makroskopik masih belum tersentuh atau jarang sekali, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk solusi bagi saya bagusnya seperti apa Ustadz? Mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya membantu memberi saran ya. Iya. Terkait dengan model pembelajaran yang digunakan di MA Islamiyah Tanwir ini memang masih menggunakan model-model pembelajaran di model-model pesantren. Oh iya. Seperti halnya kalau di pesantren itu ada model namanya sorokan, kemudian halakoh, kemudian bahsul masail, yang mana isinya itu masih model-model transfer ilmu pengetahuan saja, seperti ceramah, tanya jawab, kemudian pengembangan keterampilan dan lain-lain, dan itu masih umum digunakan. Iya. Sebagai Guru zaman now bisa dibilang panjenengan ini masuk kategori guru zaman sekarang, model-model zaman sekarang. Ketika penggunaan model pembelajaran ini ya semestinya harus mengarah kepada tujuan akhirnya adalah siswa mampu mengerti dan memahami maupun mempraktekkan segala apapun yang diperolehnya. Terkait dengan siswa yang sulit memahami pelajaran kimia, ini sebaiknya saran saya ini masuk ke model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya. Karena apa? Fungsi dari PBL sendiri itu kan nanti manfaatnya sendiri itu kan akan mengajak, menantang siswa untuk menggali pengetahuan baru. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan solidaritas dari siswa, terkait dengan keakraban guru dengan siswa. Jadi bagaimana siswa itu memperoleh suatu ilmu itu kan diperoleh dari akrab dulu dengan gurunya, senang dulu dengan gurunya. Seperti yang pernah kita bahas dulu di pertemuan pertama. Guru harus mampu menarik perhatian siswa. Guru harus mampu menghipnotis siswa. Dan di PBL ini kan nanti masuk pada eksperimen dan lain-lain ya, penelitian dan lain-lain. Nah, terkait dengan masukan saya, ini mungkin bisa dalam ini kan sudah ada smart TV dan lain-lain ya. Mungkin untuk sarana prasarana dan lain masih kurang mendukung. Mungkin sarana prasarana yang ada ini mungkin bisa dimanfaatkan atau diolah dengan model pembelajaran zaman sekarang.
menjadi guru yang mantul. Mantap betul ya. Mantul. Misalnya dengan pengelolaan animasi, kan sekarang kan ada namanya Powtoon. Ya. Powtoon. Jadi animasi gerak. Jadi dengan Powtoon, dengan Puppet misalnya ya. Kemudian bisa juga dengan PPT sederhana, atau bisa dengan model diskusi. Nanti bisa diberikan suatu pancingan di layar Smart TV, menggunakan media Smart TV, kemudian anak-anak diajak untuk menyelesaikan diskusi dan menyelesaikan suatu masalah. Atau dengan project based learning juga bisa based learning. Yang mana manfaatnya itu kan nanti juga anak-anak itu kan mengeksplorasi apa tugas dari seorang guru, kemudian menilai, ya kan, juga menilai, memberikan interpretasi dari apa yang mereka teliti, kemudian diberikan secara sistematis ya, jadi secara urut, sehingga mereka mendapatkan sebuah informasi baru yang dari yang mereka ketahui. Oke Pak. Ya. Itu yang pertama Pak ya. Sekarang yang kedua terakhir Pak, dua saja, tidak banyak-banyak. Nah untuk yang kedua, guru di sini saya pribadi itu jarang melaksanakan praktikum atau percobaan di laboratorium. Jadi kalau memang kita melihat sarana dan prasarana memang belum memadai, tetapi kita tidak boleh menyalahkan sarana dan prasarana itu sendiri. Guru harus inovatif. Nah kalau saya lihat akar penyebab masalahnya memang guru kurang inovatif terhadap untuk praktikum itu sendiri. Nah bagaimana saran solusi Bapak supaya anak-anak itu juga bisa melaksanakan praktikum tanpa ada laboratorium yang memadai? Terima kasih. Terima kasih Pak Jar. Sarana itu tidak mesti tempat Pak ya, kalau dalam kurikulum Merdeka sarana itu bukan tempat. Sarana bukan tempat. Bisa melalui media. Nah, ini yang kemarin diterapkan di model akreditasi. Jadi sarana dan prasarana itu bukanlah tempat yang luas, bukanlah sebuah tempat yang memungkinkan siswa tersebut belajar. Jadi semua tempat, semua alat itu bisa masuk ke media sarana prasarana. Misalnya mau membuat praktikum, maka anak-anak perlu diperkenalkan lewat media virtual lab dulu. Menggunakan media virtual dulu. Bagaimana? Jadi tidak langsung media kalau memang medianya belum ada ya. Bagaimana kalau medianya belum ada, kan kita juga tidak bisa melakukan suatu proyek. Pas bisa pakai menggunakan media virtual. Atau misalnya menggunakan media YouTube. Kan sekarang kan modelnya kekinian ya. Bisa menggunakan media YouTube. Itu bisa. Media YouTube, kemudian media-media dari internet ya, internet apapun itu bisa. Sekarang apapun itu tidak ada yang tidak bisa. Ya, selama itu media dan bisa dicari. Ya tentunya bisa dicari. Tidak monoton hanya ceramah saja. Ceramah saja itu kan nanti membuat anak jenuh juga. Ya. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih Ustaz Arif atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kembali. Semoga Pak Arif, Ustaz Arif selalu diberi kesehatan dan lancar aktivitasnya. Demikian wawancara saya dengan Ustaz Arif sebagai guru juga di MA Islamiyah At-Tanwir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.